tuh bisa semua. Ini semua tahu semua tuh. Ini semua tuh. Ini semua. Oh ini semutnya. Semut. Tuh. Lah semutnya. Lagi tuh masih ada nih semutnya. Memang kejadian lambat bicara itu sebetulnya umum ya, banyak hal itu terjadi. Nah, tetapi lambat bicara itu memang ada dari zaman dahulunya. Lambat bicara itu udah dari ribuan tahun yang lalu ada. Kalau bahasa medis sekarang apa ya, saya lupa tuh. Tetapi bentuk pengobatan tradisional, bentuk pengobatan ilmu supranatural, doa ya, bentuk pengobatan ilmu doa itu dari zaman dulunya juga memang ada ya. Ada jampe-jampenya, ada doanya khusus, ada amalannya khusus, memang ada dari zaman dulunya. Bahkan ada beberapa cara terapi dari zaman dulu ya, yang turun-temurun diajarkan itu dari zaman dulu ada untuk terapi yang lambat bicara gitu. Yang lambat bicara itu ada terapinya sampai saat ini. Kebetulan kalau saya mewarisi dari leluhur saya sendiri ya. Dan bukan hanya saya, banyak juga para supranatural yang memiliki doa-doa untuk anak yang lambat bicara.
Contoh sih biasa. Biasa. Oh, Nama tuh ini. oh, bisa. Saya sering bertemu dengan Di depan. sama di dalam. Sering ya tadi? Warna Sering. cara saya dan mana saya. Saya batu Kan. namanya ada kena tapi batunya Jangan. kan saya kan sering aku ya batunya pas karena saya aja dulu pas Oh, oke. Betul halus ya. pas mengenai 3 betul. Terima kasih. Sekarang harus ada. Main doang lari-lari. Mana siapa? Ryuga. Oh, juga ini. Ryuga. Sini arahnya dari Kita kan. Ini Adi aktif banget nggak jadinya. Iya, jaga mobil. Iya, capek banget. Di rumah juga main terus. Ih, capek banget. Kemana-mana terus sudah. Saya nggak ada. Di saya. Saya ingatkan apa di sini. Apa di sini? Apa kan bisa minta di Itu biasa. dipaksa. Mana sih bedanya? Kita nggak ada itu saya. Habis neneknya mau ditarikin foto. Ini bantuin dulu. Habis saya. Sebentar. Ah, Iya. ah. Ada apa? Ini. Ah, oh lihat. Lihat. Ada permennya. Makan permen. Oh, pinter. Gua ada permennya itu. Berapa makan permen? 1 apa 2? Permennya 1 apa 2? Bedanya. Ini lagi. Lihat lagi, lihat dulu. Mam permennya 1 apa 2 itu? Oh, permennya nyelip. Tuh. Pak permennya. Ada permennya di mulut. So lihat. Kemudian Coba. dulu. Oh, itu lihat. Ini. Itu ada permennya tuh. Ini coba. Mana permennya? Itu masuk semua dari sini. Tuh, ini dari sini. Ini semua. Semua daun semua tuh. Ini semua tuh. Ini semua. Oh, ini semuanya. Semut. Dulu. Lah nggak semutnya. Lagi tuh, oh masih ada nih semutnya. Masih ada nih. Tunggu semut nih. Ada semutnya. Manis ya. Ada semut. Kamu makan semut deh. Dedeknya makan semut. Bener? Makan semutnya sih. Oh nyamuk ya. Lagi itu semutnya masuk lagi. Semutnya masuk lagi. Ambil dulu. Semutnya masuk lagi. Coba mana ke semut? Lihat semutnya ada terbatas. Ada semut. Dari sini. Sebenarnya
Semutnya masuk sih. Kemarin bisa. Ayo sedikit. Kita aja. Saya tadi ada amal apa? Ada kejadian seperti itu si Dede ya tadi, si Dede kecil itu lambat bicara ya. Memang kejadian lambat bicara itu sebetulnya umum ya, banyak gitu, banyak hal itu terjadi. Nah, tetapi lambat bicara itu memang ada dari zaman dahulunya. Lambat bicara itu udah dari ribuan tahun yang lalu ada. Kalau bahasa medis sekarang apa ya, saya lupa tuh. Tetapi bentuk pengobatan tradisional, bentuk pengobatan ilmu supranatural, doa ya, bentuk pengobatan ilmu doa itu dari zaman dulunya juga memang ada ya. Ada jampe-jampenya, ada doanya khusus, ada amalannya khusus, memang ada dari zaman dulunya. Bahkan ada beberapa cara terapi dari zaman dulu ya, yang turun-temurun diajarkan itu dari zaman dulu ada untuk terapi yang lambat bicara gitu. Yang lambat bicara itu ada terapinya sampai saat ini. Kebetulan kalau saya mewarisi dari leluhur saya sendiri ya. Dan bukan hanya saya, banyak juga para supranatural yang memiliki doa-doa untuk anak yang lambat bicara. Penyebabnya apa? Penyebabnya sebetulnya banyak ya. Kalau dikaji itu memang medis juga ada ya. Medis itu apa? Seperti kurang maksimalnya postur lidah. Postur lidah kalau tidak maksimal, maksud tidak maksimal itu tidak wajar seharusnya ya. Kalau postur lidahnya tidak seharusnya bentuknya, maka itu akan mempengaruhi lambat bicara atau susah bicara. Gitu, bahkan bisa sampai dewasa loh kalau tidak segera ditangani. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu sebetulnya ada sambungannya, ada kaitannya dengan syaraf menuju otak. Ya. Kaitannya ada unsur syaraf juga yang memang tidak maksimal cara kerja syaraf itu, sehingga sensor motorik dari mulut ke otak itu tidak tepat atau tidak segera direspon oleh otak. Karena bicara itu berkaitan dengan otak langsung ya. Saat kita berbicara, otak itu hidup. Nah, saat kita berbicara, otak itu aktif. Jadi apa yang mau kita bicarakan itu disalurkan dari mesin utama. Mesin utamanya apa? Otak. Otak kita. Nah, berarti kenapa tadi saya tekan belakang ya bagian ini? Karena itu ada jalur-jalur syaraf yang menuju ke mulut juga. Dan saya tekan dari depan juga. Nah, memang itu ada titik-titik yang dimana ada kaitannya antara lidah dengan sensor syaraf, dengan sensor otak ya. Nah, jadi sebetulnya itu ada kelainan sensor dari otak kepada mulut sehingga menyebabkan malas berbicara. Itu malas, bukannya nggak bisa, sebetulnya bisa, tapi dia merasa nggak merespon. Mulutnya tuh nggak merespon, apa yang dia pikirkan itu sulit dibicarakan. Bukan berarti dia, si anak itu nggak berpikir, si anak ini berpikir mau minum mau apa, tapi dia malas untuk berbicara gitu. Tapi pikirannya hidup, pikirannya aktif, biasa, normal ya. Pikirannya normal, misal mau ngambil pulpen seperti ini, dia mau ngambil pulpen tapi dia malas untuk berbicara gitu. Misal kalau anak lain, aku mau nulis, misalkan kalau anak lain ya sambil megang pulpen dia berbicara, aku mau nulis. Nah, tapi dia tuh nggak mau, cuman dalam pikiran, dia berbicaranya dalam pikiran, dalam hati, aku mau nulis, ambil, tapi mulutnya diam. Nah, tapi pikirannya aktif dan hatinya berbicara, aku mau nulis gitu. Tapi hanya dalam pikiran dan hanya dalam hati, tidak diucapkan. Nah, jadi sebetulnya normal pikirannya, cuman yang tidak merespon adalah mulut. Dia tidak bisa berkata-kata. Nah, itu butuh terapi panjang, butuh terapi sabar ya. Bisa berbulan-bulan itu.
prosesnya nggak bisa sekali, itu bisa berbulan-bulan, bisa terapi khusus terus itu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun terapi, tapi hasilnya alhamdulillah bagus ya. Intinya terapinya harus terus menerus ya. Emang terapi doa apa hubungannya? Ya nggak tahu juga ya, karena dari zaman dulu memang banyak yang seperti itu, di jampe-jampe, ada lagi jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat kan. Itu yang lama jalan ya, tapi jalan itu lah, nggak tahu, itu urusannya dengan Allah ya. Intinya bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin, tugas kita hanya berusaha berdoa ya. Nah, jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat katanya tuh, itu orang Sunda tuh tahu ya. Itu bagi yang lama berjalan, itu memang benar, itu mantra loh, itu mantra beneran. Nah, tapi kalau dari Al-Qur'annya juga banyak ya. Nah, jadi intinya segala macam penyakit ternyata dari zaman dulu sudah ada, tetapi zaman dulu lebih kepada memakai doa-doa khusus ya. Terus salah nggak? Ya nggak salah. Di sisi lain kita terus berobat medis, terapi medis, di sisi lain terapi doa itu juga bagus. Kenapa? Karena doa itu adalah psikologis ya. Terapi doa itu adalah terapi psikologis. Psikologis di mana? Karena segala macam penyakit psikis, penyakit fisik, segala macam penyakit fisik itu bisa dipengaruhi dari psikologis manusianya. Semua penyakit yang diderita oleh manusia, penyakit medis, penyakit lahir, penyakit dohir ya, semuanya itu akan terkait dan tersambung kepada batin, tersambung kepada pikiran rohani atau psikologis. Nah, kenapa harus dengan terapi doa? Karena terapi doa itu memperbaiki psikologis, memperbaiki perasaan, memperbaiki pikiran, memperbaiki rasa. Nah, makanya belajar ilmu gaib itu penting agar Anda bisa menerapi saudara-saudara di sekitar Anda ya. Itu ilmu gaib namanya. Ilmu gaib itu bergerak di bidang psikologis ya. Jadi berobat lahir medis itu memperbaiki badan tubuh lahiriah. Nah, berobat batin, berobat supranatural itu memperbaiki psikologis kita gitu, batin kita, jiwa kita. Nah, karena semua penyakit yang ada dalam tubuh itu bisa saja diakibatkan karena tidak stabilnya batin jiwa kita gitu. Psikologis kita nggak stabil, batin kita nggak stabil, jiwa kita nggak stabil. Nah, maka akan banyak menyebabkan penyakit macam-macam, lambung lah, darah tinggi lah, diabetes lah, macam-macam gitu. Gitu ya udah, semoga cepat sehat untuk semuanya ya.